Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilliantika. Mohon maaf ya teman-teman, belum sempat upload dalam waktu dekat kemarin karena masih keluar kota kemarin. Ini barusan nyampe Jogja lagi. Kita hari ini akan membahas tema yang berisi 3 hal, yaitu alasan kenapa sih kok aku gagal dalam praktik kesadaran, pertama. Terus kedua adalah kenapa menyaksikan pikiran itu nggak hilang-hilang. Pikirannya itu jadi semakin semakin pekat gitu ya. Semakin banyak hal yang aku malah nggak nyaman mas di situ. Itu yang kedua. Terus yang ketiga indikatornya. Indikator tentang teknik penyaksian ini berhasil atau enggak. Karena setiap ilmu itu teman-teman itu harus ada indikatornya. Harus ada KPI kalau istilah di perusahaan itu. Agar apa? Agar terukur. Agar terukur laku kita itu berhasil atau enggak. Laku kita itu ada kemajuan atau enggak. Itu harus ada indikatornya. Sebuah keilmuan itu harus ada KPI-nya. Jadi nanti di akhir kita akan bahas indikatornya. Jadi saksikan sampai akhir ya. Karena kita akan bahas satu-satu dulu. Oke, sekarang temanya tentang bahasan pertama adalah gagalnya praktik kesadaran. Oke. Nah, biasanya orang-orang yang gagal atau bukan gagal sih, menurutku belum sih. Orang-orang yang belum bisa mempraktikkan kesadaran atau mempraktikkan penyaksian, itu biasanya itu ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Yang pertama yang sudah aku sempat singgung kemarin tentang banyaknya istilah di kepala. Sehingga dia itu merasa bahwa dia itu punya banyak pengalaman, banyak pengetahuan, dan banyak hal apapun di dalam kepalanya gitu ya. Kalau kita bisa telisik ya teman-teman, informasi itu kan ada 2. Datangnya informasi atau datangnya istilah itu berasal dari 2 hal. Yang pertama adalah informasi berasal dari pengetahuan. Yang kedua informasi berasal dari pengalaman. Contohnya, misalkan kalau berasal dari pengetahuan itu aku bilang ke kamu nih, Rek, jatuh dari sepeda itu sakit loh. Nah, kamu menerima informasi itu. Nah, itu informasi yang datang dari pengetahuan. Aku memberitahumu. Nah, sedangkan kalau informasi yang datang dari pengalaman, kamu ngalamin sendiri jatuh dari sepeda, dan kamu punya informasi baru bahwa oh iya jatuh dari sepeda itu sakit. Ya. Nah, orang yang jenis pertama itu sudah mengoleksi banyak hal di dalam kepalanya, informasi banyak hal di dalam kepalanya. Entah itu dari pengetahuan dan entah itu dari pengalaman. Nah, sehingga ketika informasi banyak itu kan menumpuk ya. Informasi dalam kepala itu sangat-sangat banyak. Sehingga dia itu mengira bahwa dirinya itu adalah informasi-informasi itu. Ketika informasi itu coba ditelanjangi, coba diurai satu-satu, maka dia nggak sanggup. Karena dia akan kehilangan dirinya. Karena dirinya sudah melekat di informasi-informasi itu. Di istilah-istilah itu. Misalkan aku ngomong bahwa teman-teman, sebenarnya jiwa itu tidak ada. Tidak benar-benar ada. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini narasi ya, contoh narasi ya. Contoh narasi kesadaran. Nah, otomatis kamu akan berputar-putar di sini. Berputar-putar di kepala. Bahwa selama ini yang kamu kira jiwa itu ada, ternyata tidak benar-benar ada loh. Maksudnya gimana ini? Jadi pengalamanku dan pembacaanku di buku-buku, pembacaanku di banyak hal, itu ternyata nggak ada. Nah, gitu loh. Itu kan tergores sedikit ya self-concept-nya di dalam kepala. Nanti kita akan bahas self-concept lah di video selanjutnya. Yang video ini kita khususkan untuk membahas 3 tema tadi ya. Nah, itu teman-teman yang pertama. Jenis orang pertama. Jenis orang kedua adalah jenis orang kesusu. Kalau di Jawa itu namanya kesusu. Kesusu itu maksudnya apa ya? Bukan kesusu ini bukan ya. Maksudnya itu terburu-buru teman-teman. Orang yang suka tergesa-gesa. Orang yang suka berkompetisi. Orang yang suka cepat-cepat. Itu jenis kedua. Jenis orang kedua yang sulit sekali mempraktikkan atau belum berhasil
mempraktikkan penyaksian atau kesadaran. Yang kedua ini biasanya banyak nih teman-teman. Yang pertama sebenarnya juga banyak sih, tapi yang kedua ini ya juga banyak. Nah, banyaknya ini biasanya lahir di orang-orang yang memang melihat lelaku orang lain, melihat cerita orang lain, atau melihat testimoni di kelas. Sehingga ketika dia melihat testimoni berhasil, wih banyak orang yang berhasil ya. Atau kamu melihatlah kolom komentar Toporoso ini. Ada banyak orang yang sharing keberhasilannya toh. Terus kamu mulai, waduh, aku nggak berhasil nih. Aku coba harus berhasil gitu. Kamu terburu-buru untuk menyaksikan sesuatu sehingga kamu melewatkan apa yang sebenarnya kamu saksikan. Kayak gitu. Nah, makanya di dalam kesadaran ini ya teman-teman, itu aku disclaimer bahwa ini itu adalah lelaku yang sesantai mungkin. Jadi senyaman mungkin teman-teman. Tidak dengan tergesa-gesa. Tidak dengan pengen cepet-cepet sadar. Kesadaran itu basicnya itu relaksasi teman-teman. Membuatmu itu untuk santai dan bisa menikmati hidup yang sedang kamu lakukan, sedang kamu jalani. Nah, ketika ada dimensi terburu-buru ini, dimensi kompetisi ini, wah aku harus cepat menjadi si paling sadar lah. Wah aku harus cepat ginilah. Maka kesadaran itu justru malah terlewatkan. Penyaksian itu malah tidak bisa dilakukan. Karena kamu kesusu, keburu-buru pengen. Aku Mas Prabu, tapi aku pengen cepat sadar biar ngelunasi hutangku, biar penderitaanku itu selesai, atau biar aku bisa cepat ngelupakan mantan misalkan, atau aku biar macam-macam itulah ya. Nah, jangan melompat dulu teman-teman. Itu kan tujuan pikiranmu. Masalahnya kesadaran itu adalah lelaku hidup. Makanya aku tidak pernah membuka kelas. Karena apa? Karena ini lelaku hidup. Kalau kelas kan mungkin berdurasi 3 hari, 5 hari selesai. Tapi menurutku ya, kelas yang sesungguhnya itu hidupmu sendiri gitu loh. Kamu bayar kelasnya itu dengan nafasmu. Setiap nafasmu itu kamu mengeluarkan biaya di kelasmu. Ini tuh lelaku hidup. Dan jangan jangan memenangkan sesuatu yang tidak dirancang untuk kompetisi. Ya hidup itu sendiri. Hidup itu tidak dirancang untuk kompetisi, teman-teman. Hidup itu dirancang untuk menjalani, mengalami sesuatu. Yang sesuatu itu bisa membuat kita itu menjadi bisa menikmati, bisa menghargai orang lain, gitu-gitu loh teman-teman. Jadi kan hidup bukan dirancang untuk kompetisi. Ini bukan lomba. Ini bukan lomba sadar. Dan ini bukan bukan job desk teman-teman. Bukan job desk di pekerjaan yang ada deadline-nya. Jadi kesadaran itu gak ada deadline-nya. Jadi makanya aku selalu bilang di kolom komentar, sesantai mungkin, senyaman mungkin. Karena basicnya itu dulu. Misal ginilah, kenapa sih kok kita tidak bisa membandingkan penyaksian kita, lelaku penyaksian kita dengan penyaksian orang lain? Sekarang cobalah, kamu ke orang itu, kamu coba giniin jari. Beda nggak sidik jarimu? Oh beda mas, oke beda. Beda nggak bentuk rambutmu? Beda. Beda nggak bentuk hidungmu? Beda nggak karaktermu? Beda nggak orang tuamu? Iya nggak? Lah kalau semuanya jelas beda, otomatis lelakunya juga beda. Ada yang cepat sadar, ada yang cepat bisa paham, ada yang nggak bisa. Itu wajar. Itu wajar sekali. Ada yang bisa langsung mudah menyaksikan apapun di pikirannya, di tubuhnya. Ada yang masih terbata-bata, masih pelan-pelan. Itu hal yang sangat wajar teman-teman. Karena basicnya kita udah beda. Itu ya. Dan jangan juga itu menjadi mirip kayak aku. Jangan juga pengen kayak Mas Prabu. Jangan juga pengen kayak Mas siapa atau guru siapa. Itu jangan juga seperti itu. Karena aku dan kamu itu berbeda lakunya. Lelakunya berbeda. Makanya toh senyaman mungkin, sesantai mungkin. Karena kesadaran itu gak ada deadline-nya. Gak ada deadline-nya loh. Pernah gak aku ngomong di video-videoku, teman-teman kamu harus cepat-cepat sadar ya sebelum tanggal 20.
Kalau tanggal 20 nggak sadar-sadar nanti aku apain gitu. Kan nggak ada gitu ya. Kan nggak ada deadline-nya. Terus kenapa kamu seperti dikejar-kejar sesuatu untuk segera sadar? Ya nikmati dululah ketidaksadarannya. Nikmati dululah ragu-ragunya. Nikmati dululah praktiknya amburadulnya, nikmati aja. Bunga itu ya teman-teman, kalau aku tanam, terus aku mikir, terus kok nggak tumbuh-tumbuh ya, nggak mekar-mekar ya bunga ini ya. Ya stres sendiri nggak sih? Biarkan bunga itu tumbuh dengan sendirinya. Biarkan kesadaran itu tumbuh dengan sendirinya. Tanpa aku harus mencabut akarnya, menarik bunganya ke atas untuk segera tumbuh. Nanti pasti mekar. Pasti mekar. Apa yang kamu tanam itu pasti mekar. Tapi kan kemekaran seseorang beda-beda teman-teman, tenggat waktunya itu. Iya nggak? Makanya pelan-pelan, santai aja gitu loh. Ya, gagalnya tuh biasanya di sini. Di orang-orang yang sering melihat testimoni, sering melihat cerita orang lain, sering melihat para guru yang ceramah, terus pengen jadi guru itu, aku pengen hidupku setenang guru itu. Ya jangan gitu, kamu itu punya ketenanganmu sendiri gitu loh. Iya nggak? Oke ya, itu tema pertama, ini masih pertama temanya. Yaitu dua jenis orang yang memang sulit berhasil. Karena dia fokus di pertama istilah, kedua terburu-buru. Ya. Karena kita harus terbiasa teman-teman, dari kecil itu kita diajak untuk berkompetisi. Di sekolah yang ranking 1 dapat hadiah, ranking terakhir nggak dapat hadiah. Jadi kesannya itu kita pengen ranking 1. Kita pengen jadi yang paling sadar. Nggak masalah teman-teman nggak sadar itu. Nggak masalah kamu itu nggak punya pengalaman penyaksian, itu nggak masalah. Santai aja. Kesadaran itu nggak seserius itu gitu. Kesadaran ini main-main eksplorasi tentang diri kita sendiri. Makanya zonanya itu adalah zona eksplorasi. Zona kreativitas diri. Jadi tidak sepaneng, tidak serius, tidak seperti itu. Ya, itu untuk tema pertama ya teman-teman ya. Oke, jadi ada 2 tadi ya. Istilah dan terburu-buru. Kalau kamu pengen cepet, itu urai istilahmu, buang istilahmu, dan sesantai mungkin. Kayak gitu. Itu untuk tema pertama. Tema kedua adalah kenapa menyaksikan pikiran itu nggak hilang-hilang. Ya, kenapa kita itu menyaksikan sesuatu itu kok kayak nggak nyaman terus, nggak stay terus gitu loh. Pikiran yang menyebalkan itu stay terus. Aku itu suka menganalogikan pikiran itu dengan kereta api, teman. Misalkan ya, katakanlah ada gerbong kereta api. Ya, coba bayangkan gerbong kereta api. Gerbong kereta api itu ada ekonomi 1, gerbong 1, gerbong 2, ekonomi 2, dan sebagainya. Panjang ini ya kereta api. Ini bayangkan emosimu itu seperti kereta api. Bayangkan kepikiran-pikiranmu itu seperti kereta api. Ketika kereta api itu lewat di depanmu dan kamu menolak itu, menolak lewatnya kereta api itu, otomatis kereta api itu akan berhenti dulu. Karena ada kamu kok yang menghalangi. Dia harus berhenti dulu nih. Nah, atau bahkan kereta itu melindes kamu itu bahkan. Karena kamu menghalangi lajunya kereta api. Nah, menghalangi di sini itu adalah menolak. Terlalu melekat di situ. Menolak pikiran, terlalu melekat di pikiran, itu menghentikan lajunya. Nah, sedangkan pikiran itu seperti kereta api yang terus melaju. Misal, ada gerbong 1 itu bernama amarah gitu ya. Mas, kenapa yo? Aku kok kesulitan ya menyaksikan, padahal aku sudah bener loh mas yang sampean coba jelaskan di YouTube itu. Kok aku masih marah terus ya? Karena apa? Karena kamu terlalu melekat dengan gerbong 1. Sehingga gerbongnya itu mungkin panjang 1 gerbong itu. Padahal setelah gerbong 1 ada gerbong 2 namanya bahagia. Mungkin ada namanya kecewa. Gerbong 3, gerbong 4 mungkin namanya
senang-senang, gerbong kelima namanya sedih, macam-macam. Itu setiap gerbong punya nuansa sendiri. Ketika kamu fokus di satu gerbong dan tidak membiarkan gerbong itu lewat, tidak membiarkan gerbong dua itu melaju di depanmu, maka nggak akan berganti pikiran itu. Nah, biasanya lamanya kita pergantian itu lama karena kita sudah terlalu bertahun-tahun melekat di situ. Bertahun-tahun mengoleksi informasi itu sehingga itu nggak kunjung lewat. Sedangkan secara teorinya yang pernah aku bahas di YouTube, emosi itu kan selalu lewat aja. Pikiran itu selalu timbul dan tenggelam, akan terus berganti. Hari yang cerah itu juga akan berlalu, sama seperti badai juga akan berlalu. Kesulitan itu juga akan berlalu, sama seperti kemudahan juga akan berlalu, ya enggak? Itu kan sama seperti kereta-kereta itu tadi. Gerbong 1 kesulitan, gerbong 2 mudah, gerbong 3 kesulitan, gerbong 4 mudah gitu. Nah, tapi kalau kamu fokus di sini dan tidak membiarkan gerbong itu lewat, maka ya kamu akan mendapati dirimu yang apa? Yang sulit terus saja. Nah, makanya biarin lewat itu gerbongnya. Gitu ya. Pikiran dan emosi itu mirip, teman-teman. Timbul dan tenggelam itu adalah sebuah gerakan. Nanti kita akan bahas lah tentang terjadinya emosi itu gimana kronologinya dan bagaimana pikiran itu menangkap sesuatu itu seperti apa. Nanti di lain video lah. Itu masuk bahasan self concept. Tapi yang aku tekankan di sini biar teman-teman itu tahu bahwa apa yang teman-teman tolak, apa yang teman-teman hentikan, berusaha hentikan. Penyaksian itu tidak pernah berusaha menghentikan pikiran, teman-teman. Penyaksian itu tidak pernah menghentikan pikiran. Pikiran itu kayak kereta, yuk lewat aja. Pikiran itu kayak awan-awan, lewat aja. Kamu kan nggak bisa ya menembak awan gitu, biar mati awannya. Atau kamu bawa vacuum cleaner besar biar awannya tersedot, kan nggak bisa. Awannya tetap ada terus bergerak. Ombak seperti ombak kemarin, kesadaran laut itu. Kamu berusaha menghentikan tidak ada ombak. Jangan sampai lautan ini ada ombak. Tetap ada ombak. Wong ombak itu gerakan. Iya enggak? Wong pikiran itu gerakan. Maka alih-alih kita menghentikannya, justru kita membiarkan lewat aja. Biarkan lewat aja pikiran itu. Biarkan lewat aja gerbong-gerbong itu. Susah, memang susah. Karena kita terlalu melekat di sesuatu. Terlalu teridentifikasi di sesuatu. Kembali ke bahasan pertama tadi ya. Jenis orang pertama yang mengoleksi istilah. Itu akan susah pasti. Pasti akan susah. Oke ya. Itu untuk tema kedua. Karena udah terlalu lama melekat, terlalu lama menolak, sehingga gerbongnya itu seakan-akan panjang gitu. Padahal gerbong-gerbong itu pendek-pendek dan terus berganti setiap momen. Oke, itu yang untuk bahasan kedua. Bahasan ketiga, indikator berhasilnya praktik penyaksian itu apa? Nah, ini kan penting nih. Ini perlu diperhatikan nih buat teman-teman yang sudah mempraktikkan dan masih kesulitan, masih bingung. Ini indikatornya seperti ini. Karena setiap ilmu itu punya indikator. Setiap eksperimen itu punya sebuah hasil. Hasil yang bisa dianalisa, hasil yang bisa dihipotesiskan. Nah, indikatornya itu gini misalnya. Indikatornya itu kita coba ambil tentang durasi. Indikatornya itu tentang durasi. Jadi semakin teman-teman bisa menyaksikan dengan utuh, itu durasi marah, durasi bahagia, durasi sedih, durasi seneng, durasi galau, itu hanya sebentar. Hanya sebentar. Katakanlah misalkan gini lah. Kamu marah nih terhadap sesuatu. Ya. Coba kamu amati durasinya. Durasi gerbongnya lewat itu amati. Misalkan gini, amarah datang, terus habis itu kamu mengamati durasinya. Nanti kalau kamu bisa amati, mungkin awalnya marah itu masih stay itu di 1 jam, durasi 1 jam. 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Maksudnya lama gitu loh teman. Maksudnya lama, durasinya lama.
Kalau kita sering-sering menyaksikan, sering-sering mempraktikkan, nanti durasinya memendek. Mungkin dari 1 jam bisa 30 menit. Dari 30 menit bisa 10 menit. Dari 10 menit mungkin bisa 5 menit, 1 menit. Bahkan di bawah 30 detik. Jadi yang paling bagus itu adalah sekitar 20 detikan. Emosi itu datang cuma sekitar 20 detik. Lewat, cret, hilang lagi. Lewat, hilang lagi. Itu durasinya itu sebentar sekali. Mungkin bahkan di bawah 20 detik ya kalau seorang master menyaksikan emosi-emosinya itu. Nah, biasanya orang-orang itu terjebaknya atau menyerahnya ya. Atau menyerahnya itu kok lama sekali ya amarah ini hilang ya. Padahal aku sudah menyaksikannya. Ya kayak itu tadi. Karena gerbongnya itu terlalu panjang. Sehingga yang awalnya kita nggak pernah melakukan penyaksian, kita melakukan penyaksian, loh ternyata amarahku itu banyak sekali ya. Aku pupuk dari lama. Ya akan lama dulu. Akan lama dulu itu. Prosesnya itu bisa 2 hari, 3 hari, atau bahkan bertahun-tahun loh itu. Amarah itu kamu simpan itu. Otomatis kan ketika mau bergerak itu kan gerbongnya itu berubah menjadi amarah semua atau membawa paket amarah semua tuh. Maka ketika amarah itu apalagi dendam ya, waduh, kalau dendam mah sudah panjang sekali itu gerbongnya itu. Jadi untuk melatih penyaksian dan melihat indikator kok nggak berubah-berubah ya Mas, itu lama sekali. Lama, itu mungkin bisa ya bisa sebulanan itu. Gerbongnya lewatnya bisa sebulanan. Karena saking janggetnya di hati. Dendam amarah itu saking meledaknya di hati sehingga ketika kita menyaksikan itu tetap ada marah terus saja. Nggak berganti-ganti. Tapi kalau orang sudah terbiasa penyaksian, itu amarahnya cuma sebentar teman. Paling 20 detik hilang. Ganti emosi lagi yang lain. Bahkan bahagia pun itu juga sebentar. Damai, tenang. Itu kan ya sensasi emosi ya, itu cuma sebentar lewat. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Tentang indikator keberhasilannya. Jadi berhasilnya sebuah penyaksian itu ada di durasinya. Durasi amarah itu ada di depanmu itu berapa lama. Kalau dia udah cepat berganti, atau bahkan kamu sudah mulai menikmati itu, maka menurutku itu udah cukup berhasil dalam melakukan proses penyaksian. Seperti itu salah satu indikator ya teman-teman ya, yaitu tentang durasi. Oke, nanti kita akan bahas indikator lain lah. Tapi untuk saat ini kayaknya paling simpel itu kan tentang durasi ya. Durasi amarahmu, durasi bahagiamu, durasi kecewamu, durasi galaumu. Itu memendek, semuanya itu memendek. Sehingga ketika kamu tahu bahwa durasi-durasi emosi, nuansa-nuansa itu memendek, otomatis kamu kan bukan itu semua. Kamu nggak melekat dengan itu. Akhirnya kamu hidup itu bukan mencari sensasi, bukan mencari nuansa, tapi mencari hidup itu sendiri. Mencari kesadaran itu sendiri. Oke? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kurang lebih cukup ya untuk Medika kali ini ya, karena videonya udah di atas 20 menit ya. Kita ketemu di Medika selanjutnya dengan membahas banyak hal lagi. Oke, ketemu lagi di video-video selanjutnya ya teman-teman ya. Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.